Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Abdul Razak selaku dosen pembimbing lapangan PPL Mayor UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Bapak Syaiful Zainuddin selaku pembimbing lapangan PPL Mayor UIN Wali Songo Semarang. Serta tidak ketinggalan pula para jamaah Masjid Asy-Syifa RSUD Tugurejo Semarang. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan sehingga kita terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Selanjutnya, izinkanlah saya Anissa Ulu Fauziah, mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang, untuk menyampaikan suatu hikmah dan masih sedikit ilmu dibandingkan dengan Bapak Ibu para jamaah sekalian yang ada di majelis ini. Akan tetapi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini dapat bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dunia kita saat ini sedang berada dalam kecemasan dan kesulitan yang dahsyat sebagai akibat dari wabah pandemi COVID-19. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan yang normal tidak berjalan mulus seperti biasanya. Maka dari itu, Bapak Ibu para jamaah sekalian, dalam keadaan genting ini, kita sebagai individu, masyarakat, masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk berperan dalam memerangi wabah COVID-19 ini, mengendalikannya serta melindungi antar umat manusia dari bahaya. Betul apa betul? Jamaah rahimakumullah, berdasarkan pada kaidah hukum Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Maswalih, mencegah kerusakan didahulukan atas mewujudkan kemaslahatan, serta pada kaidah hukum lainnya seperti yuzalu ad-doror al-akbar bi ad-doror al-asghor, bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih sedikit mudorotnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda tahu maksud dari kaidah-kaidah tersebut? Jadi, dari kaidah-kaidah tersebut dapat ditegaskan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti menjaga kebersihan diri pribadi dan mematuhi kebiasaan 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, kontak fisik atau physical distancing, dan mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Tetap tinggal di rumah dan sholat berjamaah di rumah tanpa berkerumun. Itulah yang terpenting pada saat ini untuk memutus tali penyebaran wabah COVID-19. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah kewajiban agama yang harus kita patuhi dan berdosa bila dilanggar, terutama sholat. Betul apa betul? Karena ibadah sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab nantinya di yaumul qiyamah. Melanggar aturan tersebut juga berarti melanggar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu bi aidihim ilat tahlukat wa ahsinu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Serta perintah Allah
untuk taat kepada pemimpin dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jamaah rahimakumullah. Pada dasarnya, segala musibah dan cobaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Lalu, hikmah apa yang dapat kita petik dari datangnya musibah pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperkuat doa, memperbanyak zikir, menjaga kebersihan diri serta lingkungannya. Populasi udara di jalan-jalan raya semakin menurun. Udara menjadi semakin bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan tinggal di rumah masing-masing. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama, menumbuhkan rasa syukur segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Kita juga semakin mempunyai banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Contohnya saja, para jamaah, bapak ibu yang sudah mempunyai keluarga dapat berkumpul dengan anak-anak, memberi pelajaran langsung dari rumah. Tidak seperti biasanya ketika bekerja tidak ada waktu luang untuk keluarga, tidak ada waktu luang untuk anak-anak. Nah, itulah hikmah yang dapat kita petik. Lalu tambahannya, memperbanyak infak dan sedekah. Dengan merebaknya wabah ini, kita pun dapat menjaga diri tidak melakukan kontak fisik secara langsung, khususnya yang bukan mahram. Dengan adanya virus corona ini pula, hikmahnya juga kita dapat memperkuat tali silaturahmi antar sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa hikmah yang dapat kita petik dari merebaknya wabah COVID-19 ini. Dan mungkin inilah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan kepada para jamaah sekalian. Dapat saya simpulkan dari ceramah agama ini adalah dalam upaya menghilangkan kerisauan akibat pandemi COVID-19 ini, marilah kita lakukan tindakan pencegahan dan taati protokol kesehatan serta menjaga jarak kontak fisik atau physical distancing. Selain itu, marilah kita perbanyak sedekah dan kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat dan doa dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah wabah ini, menghilangkan keresahan dari hamba-hambanya. Dialah Allah yang maha melindungi dan kuasa atas hal ini. Apabila banyak kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.